Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semuanya? Semoga Allah memberikan kesehatan dan umur yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Kali ini kita akan membahas tentang karomah Kiai Haji Abdul Hamid Pasuruan. Tapi sebelum kita melanjutkan kisah ini, jangan lupa subscribe, like, and comment, biar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah terbaru lainnya. Karomah Kiai Hamid Pasuruan, ke Baghdad tiap tahun. Romo Kiai Haji Abdul Hamid Pasuruan bermula dari kisah yang dialami langsung oleh Kiai Masyudi, Sanan Kulon, Blitar, yang diceritakan sekitar tahun 2007 hingga 2008 sebelum wafat. Sebelumnya kisah ini tidak pernah diceritakan ke siapapun, hal itu atas permintaan Kiai Hamid sendiri ketika masih hidup. Al-Kisah, di awal tahun 80-an Kiai Masyudi melaksanakan ibadah haji. Pada saat salat Jumat di Masjidil Haram, tanpa sengaja berkenalan dengan seorang syekh dari Baghdad yang bernama Syekh Hasan. Mengingat keduanya memang alim dan fasih, perkenalan berbincangan menjadi akrab diliputi kehangatan dalam bahasa Arab. Kejanggalan terjadi saat Kiai Masyudi mengenalkan dirinya berasal dari Jawa Timur. Syekh Hasan bertanya jika di Indonesia kan percakapannya, kurang lebih begini, apakah Anda kenal dengan Kiai Abdul Hamid Pasuruan? Kiai Masyudi agak kaget dan balik bertanya, beliau itu guru kami yang masyhur kealimannya. Ya Syekh Hasan, dari mana Anda mengenal Kiai Hamid? Ternyata jawaban Syekh Hasan lebih mengagetkan lagi, yang intinya bahwa beliau kenal baik dengan Kiai Abdul Hamid Pasuruan, sebab sang Kiai selalu hadir pada acara Hail Syekh Abdul Qadir Jailani di Baghdad. Dan tidak hanya itu, saat di Baghdad Kiai Hamid selalu bermalam di rumah Syekh Hasan ini rutin setiap tahun. Singkat cerita, selepas salat Jumat sebelum keduanya berpisah, Syekh Hasan mengakhiri percakapannya dengan menitipkan salam kepada Kiai Hamid yang intinya Syekh Hasan menunggu kedatangan Kiai Hamid pada Hail Syekh Abdul Qadir tahun depan di rumahnya di Baghdad sana. Sampainya di tanah air, rena amanah titipan salam Syekh Hasan, Kiai Masyudi sowan langsung Kiai Hamid, namun baru sampai di depan dalam, sang tuan rumah langsung keluar mempersilakan Kiai Masyudi masuk, seolah sudah tahu maksud kedatangan tamunya. Bahkan Kiai Hamid mendahului menyapa dengan berbisik ke telinga Kiai Masyudi, "Nak Masyudi, jangan cerita ke siapa-siapa ya kalau ketemu Syekh Hasan. Salam sudah saya terima, mohon jangan cerita siapa-siapa." Setelah Kiai Hamid wafat, Kiai Masyudi menyampaikan kisah ini kepada salah satu menantu Kiai Idris putra Kiai Hamid agar menanyakan langsung ke Kiai Idris Hamid, apakah dulu abahnya setiap tahun selalu pergi ke Baghdad. Namun putra Kiai Hamid itu menjelaskan, bahwa abahnya belum pernah pergi jauh kemana-mana, kecuali pada saat melaksanakan haji. Karomah yang kedua, serupa wujud di tempat lain. Salah satu karomah Kiai Abdul Hamid yang dipercaya warga Pasuruan adalah bisa berada di tempat lain dengan wujud serupa. Hal ini terjadi saat Habib Bakir Mauladawillah bertandang ke pesantrennya. Sang Habib yang pernah berguru dengan Al-Ustazul Imam Al-Habar Al-Qut Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Bilfaqih diberikan ilmu untuk bisa melihat sesuatu yang gaib. Pada suatu kesempatan datanglah Habib Bakir menemui Kiai Abdul Hamid Pasuruan. Ketika itu di tempat Kiai Haji Abdul Hamid banyak sekali orang yang datang untuk meminta doa atau keperluannya yang lain. Setelah bertemu, Habib Bakir merasa kaget. Ternyata orang yang terlihat seperti Kiai Haji Abdul Hamid sejatinya bukanlah sang Kiai. Karena yang ditemuinya adalah sesosok gaib yang menyerupai. Kemudian Habib Bakir mencari di manakah sebetulnya Kiai Haji Abdul Hamid yang asli berada. Setelah diselidiki dengan ilmu kanuragan, Habib Bakir terkejut karena sang Kiai tersebut tengah berada di tanah suci Mekah. Karomah Kiai Haji Abdul Hamid juga pernah ditunjukkan terhadap seorang Habib sepuh yang datang kepadanya, karena sang Habib menanyakan kemana sang Kiai pergi ketika digantikan oleh sesosok gaib yang menyerupainya. Kiai Haji Hamid tidak menjawab, hanya langsung memegang Habib sepuh tersebut. Seketika itu kagetlah Habib sepuh tadi, melihat suasana di sekitar mereka berubah menjadi bangunan masjid yang sangat megah. Subhanallah, ternyata Habib sepuh tadi dibawa oleh Kiai Haji Hamid mendatangi Masjidil Haram. Karomah ketiga, membantu saudara seiman yang sedang susah. Salah satu karomah lainnya yaitu ketika Asmawi, salah seorang santrinya harus melunasi utang kepada panitia pembangunan masjid yang sudah jatuh tempo, besarnya Rp300.000, cukup besar untuk ukuran waktu sekitar tahun 70-an. Dia tidak tahu dan mana uang sebanyak itu bisa didapat dalam waktu singkat. Karenanya, dia hanya bisa menangis.
Malu kalau sampai ditagih. Akhirnya dia mengadukan hal tersebut kepada Kiai Hamid. Kemudian dengan lembut sang Kiai yang lantas menyuruh Asmawi menggoyang pohon kelengkeng yang tumbuh di halaman depan rumah Pak Kiai. Di sana ada 2 pohon kelengkeng, kumpulkan daun-daun yang gugur itu dan bawa kemari, kata Kiai Hamid. Setelah menerima daun-daun kelengkeng itu, Kiai Hamid memasukkannya ke dalam saku baju. Ketika ditarik keluar, di tangannya tergenggam uang kertas. Kemudian dia menyuruh Asmawi melakukan hal sama tapi pada pohon kelengkeng yang lainnya. Dengan cara yang sama pula, daun kelengkeng itu berubah menjadi uang kertas. Setelah dihitung Asmawi, jumlahnya Rp225.000. Masih kurang Rp75.000. Tiba-tiba datang seorang tamu menyerahkan uang tunai Rp75.000 kepada Kiai Hamid, lalu uang itu diserahkan ke Asmawi. Dengan cara yang sama pula, daun kelengkeng itu berubah menjadi uang kertas. Setelah dihitung Asmawi, jumlahnya Rp225.000. Masih kurang Rp75.000. Tiba-tiba datang seorang tamu menyerahkan uang tunai Rp75.000 kepada Kiai Hamid. Lalu uang itu diserahkan ke Asmawi. Nah, itulah salah satu karomah Kiai Haji Abdul Hamid Pasuruan. Semoga video ini menjadikan kita semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin cukup sampai di sini pembahasan mengenai Kiai Abdul Hamid Pasuruan. Jangan lupa subscribe ya sobat. Terima kasih. Wassalam.